Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Inayah, nomor induk mahasiswa 20200117026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas final mata kuliah Teknologi Pembelajaran yang diampu oleh Profesor Dr. Azhar Arsyad, MA, dan Ibu Irma, SPDI, MPD. Jurnal yang akan saya review adalah jurnal yang kalian lihat di awal tadi. Judulnya adalah Desain Perkuliahan Bahasa Arab melalui Google Classroom, yang terdapat dalam Jurnal Arabiyat, Jurnal Bahasa Arab dan Kebahasa Araban, volume 5, nomor 1, tahun 2018, dengan jumlah 20 halaman. Nah, jurnal ini ditulis oleh Abdul Rozak dan Azkia Muharram Al-Bantani. Tujuan penelitiannya untuk mengungkap desain perkuliahan bahasa Arab dengan menggunakan Google Classroom. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan. Selanjutnya, subjek penelitian. Penelitian ini mengambil sampel 6 kelas berbeda di lingkungan program studi non-bahasa Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Objek penelitiannya sendiri adalah desain perkuliahan dan Google Classroom. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pembelajaran bahasa Arab melalui Google Classroom memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan dosen dalam proses perkuliahan, karena adanya jalinan komunikasi secara langsung dan jelas, terutama komunikasi mengenai tugas dan materi yang disampaikan. Aplikasi pembelajaran modern ini juga sangat menunjang dan membuka wawasan baru dan memotivasi para mahasiswa untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Juga, aplikasi ini memotivasi dan meningkatkan minat belajar mahasiswa, khususnya dalam penelitian ini, karena tidak semua kelas dan tidak semua mata kuliah menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran. Aplikasi Google Classroom membuat pembelajaran menyenangkan, sehingga para mahasiswa merasa nyaman dalam mempelajari sesuatu, sehingga belajar tidak lagi menjadi sebuah beban dan para mahasiswa berani untuk terus bereksplorasi dan bereksperimen terhadap pengetahuan yang dipelajarinya. Selain metode e-learning dalam pembelajaran berbasis Google Classroom yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses belajar mengajar bagi tenaga pengajar dan para mahasiswa, aplikasi Google Classroom juga dapat meningkatkan intensitas dalam komunikasi interaktif dengan peserta didik di luar jam belajar. Metode ini juga memberikan keleluasaan pada dosen dalam memberikan akses kepada mahasiswa untuk mendapatkan referensi ilmiah terkait dengan mata kuliah tersebut yang mungkin tidak didapatkan dalam pembelajaran tatap muka. Nah, adapun kelebihan dari penelitian ini, karena penelitian ini memiliki tampilan yang rapi dan menarik bagi saya. Dalam penelitian ini juga dipaparkan dengan lengkap mengenai Google Classroom, fungsinya, kelebihan, kekurangan, bahkan sampai ke fitur-fitur dari Google Classroom itu sendiri. Bahkan di dalamnya juga terdapat gambar yang membantu untuk memvisualisasikan fitur-fitur dari Google Classroom itu sendiri. Dalam jurnal ini juga memberikan langkah-langkah untuk mengaplikasikan Google Classroom. Jadi, jurnal ini bisa dibaca untuk belajar mengaplikasikan Google Classroom bagi pemula. Di samping kelebihan-kelebihan tadi, akan tetapi dalam jurnal ini, meskipun judulnya adalah Desain Pembelajaran atau Desain Perkuliahan Bahasa Arab melalui Google Classroom, namun isinya lebih mendalam kepada pengenalan Google Classroom dan penjelasan-penjelasan lain terkait Google Classroom itu sendiri. Sedangkan desain pembelajaran yang dipaparkan dan yang dimaksudkan oleh penelitian ini mungkin hanya pada desain yang dilakukan pada saat penelitian saja. Nah, desainnya itu menggunakan model pembelajaran tutor sebaya
Jadi dosen hanya sebagai fasilitator. Lalu pemanfaatan Google Classroom-nya itu ada pada pendistribusian tugas dan pengumpulan tugas. Jadi di sini dalam jurnal ini mahasiswa itu dibagi menjadi 13 kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 sampai 4 orang dalam satu kelompok. Jadi setiap pertemuan itu sebelum perkuliahan tatap muka dilangsungkan, setiap kelompok mengirimkan makalahnya ke Google Classroom. Jadi bisa diakses oleh semua teman-temannya, sehingga ketika diskusi berlangsung, diskusi itu bisa terasa lebih hidup karena teman-teman yang tidak presentasi sebelumnya telah mendapatkan materi. Jadi sebenarnya ini lebih ke blended learning karena mencampurkan pembelajaran konvensional dengan pembelajaran online atau pembelajaran melalui Google Classroom. Dan selebihnya menurut saya jurnal ini amat bagus dan bisa dijadikan rujukan-rujukan untuk pembelajaran bahasa Arab ke depannya. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.